Saat kecil kita belajar tentang iman dan ibadah. Kini tumbuh jadi pintar, balik tiba tanda dewasa. Saat kecil kita bermain, belum wajib sholat dan puasa. Tapi nanti waktu akan datang, balik tiba tanda dewasa. Balik artinya sudah mampu menjalankan semua perintahnya. Syarat 5 waktu dijaga selalu, karena Allah sayang hambanya. Balik datang bukan beban, tapi tanda kasih Tuhan. Harus rajin dan berakhlak, agar hidup penuh berkah dan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hari Repadianto SPDI, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 2 tahun 2025 di LPTK Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidempuan dengan nomor induk mahasiswa 25211000172 pada hari Kamis 9 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di UPT SPF SDN 106150 Tandam Hulu 1 Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang di kelas 4 dengan materi tanda-tanda balik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat nih ya. Coba boleh Bapak ulangi lagi? Boleh Bapak berpantun? Boleh. Burung balam di rumah Pak Mamat. 1. Terbangnya ke pohon waru. 1. Kalau anak-anak jawab salam Bapak dengan semangat, insya Allah besok dibelikan sepeda baru. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, semangat, Allahu Akbar. Iya, tepuk tangan dulu. Baik, kita sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini supaya lebih berkah, ilmu bisa masuk dan bermanfaat di pikiran kita, maka kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas boleh maju untuk mensiapkan kelasnya. Semuanya berdiri, beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Tangannya. Islamidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amalan soleh. Artinya aku ridha Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad sebab Nabi dan Rasulku. Ya Allah,
Amin. Oke, boleh duduk kembali untuk ketua kelas. Sebelum kita memulai, Bapak mau mengabsen kehadiran dulu. Adelia Parisa. Ya. Kemudian Almaira Ramadhani. Kemudian Gilang Pratama. Hadir, Pak. Oke, kira-kira hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, berarti anak-anak pada hari ini semangat ya semua untuk belajar ya, karena hadir semua. Oke, mudah-mudahan kita diberikan selalu kesehatan untuk tetap terus belajar. Kita sebagai warga, kira-kira warga negara apa? Warga negara Indonesia. Oke, jadi untuk memupuk selalu dan mencintai negara kita ini, untuk membangkitkan rasa nasionalis kita, mari kita sebelum belajar dan mengulang pelajaran yang lalu, kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dulu. Udah siap semua? Oke, boleh berdiri semua anak-anak? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak boleh duduk kembali. Alhamdulillah, kita telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, hati kita semakin semangat untuk tetap terus belajar. Apakah anak semuanya semangat belajar? Oke, coba supaya kita memfokuskan dulu supaya semangat. Coba tepuk semangat. Semangat. Sebelum kita belajar untuk hari ini, Bapak mau tanya dulu pelajaran yang kemarin, yang telah lalu, pertemuan pertama tentang tanda-tanda balik. Kira-kira tahu nggak tanda-tanda balik untuk laki-laki? Ihtilam. Oke, ihtilam atau mimpi basah. Siapa lagi? Oke, haid untuk khusus perempuan. Kayaknya masih ingat, tapi untuk memperkuat lagi, Bapak akan putarkan sebuah video yang Gambar ini merupakan gambar perkembangan manusia dari kecil sampai dengan dewasa. Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai dengan kelas 4 antara laki-laki dan perempuan? Sebenarnya berikut tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. menurut ilmu fikih ya, ingat ya, ini ilmu fikih secara agama. Yang pertama mimpi basah atau ihtilam tadi ya. Ya, selain mimpi basah dan haid, yaitu berumur 15 tahun Hijriah. Perempuan dengan berdasar pada hitungan menurut ilmu fikih. Nah, ingat ini ilmu fikih, ilmu di
hukum-hukum Islam. Ini biasanya terjadi pada anak laki-laki. Suatu saat, kalian akan mengalami mimpi basah. Biasanya terjadi ketika usia kalian 9 tahun atau lebih. Atau menstruasi. Bagi anak Baik, itu tadi mengulas pembelajaran yang kemarin. Jadi, masih ingat pasti tentunya semuanya kan? Kemudian pada hari ini kita melanjutkan pembelajaran tentang balik. Tahu nggak tidak kira-kira apa tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama apa? Anak-anak didik mampu menyebutkan tanda-tanda kedewasaan menurut ilmu fikih dan biologi. Beda ternyata Pak, biologi dan fikih. Kalau fikih menurut ajaran Islam itu pasti akan berdampak dari dunia sampai akhirat. Kalau biologi sampai di dunia saja, setelah meninggal sudah tidak ada lagi ya. Jadi kemudian yang kedua, peserta didik atau anak didik memahami kewajiban beribadah dan tanggung jawab pribadi sebagai seorang mukallaf ya. Artinya yang telah dibebani kewajiban-kewajiban untuk dilaksanakan. Apa itu balik? Tanda balik menurut fikih yang tadi kita sama-sama lihat video, yaitu mimpi basah secara fikih. Kemudian untuk perempuan ada haid. Yang terakhir itu untuk menandakan kita balik atau dewasa, yaitu usia kita umurnya 15 tahun secara kalender Hijriyah. Kewajiban setelah balik. Nah, ini yang kita ingin bahas di pertemuan kali ini, yaitu apa yang pertama? Menjalankan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Apa saja itu sholat 5 waktu? Subuh, zuhur, asar, isya. Oke, udah tahu semua. Kira-kira sudah melaksanakan sholat 5 waktu semua belum? Udah, bagus. Alhamdulillah. Apalagi yang sudah balik. Bapak tanya di sini, kira-kira ada yang sudah balik? Angkat tangan. Oh, sudah. Gilang, Wanta, Rangga, Pati. Oh, laki-lakinya sudah balik semua rupanya. Jadi sudah wajib melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Menunaikan puasa di bulan Ramadan. Ya. Kalau di selain bulan Ramadan, puasa-puasa yang lainnya sunnah. Kalau puasa bulan Ramadan, maka wajib baginya yang telah balik atau dewasa. Kemudian, ini yang paling penting juga untuk perempuan, yaitu adalah menutup aurat sesuai syariat agama Islam. Kira-kira mana sih yang ditutup menurut syariat agama Islam kalau yang perempuan? Angkat tangannya, yang bisa. Mana? Semua badan. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Angkat tangan, ada yang tahu? Pati. Badan tapi kecuali telapak sama muka. Iya, kecuali telapak sama wajah. Tepuk tangan dulu untuk Pati. Kira-kira usus untuk yang laki, untuk menutup auratnya mana? Ya, dari pusat sampai lutut. Tepuk tangan dulu untuk Alvaro. Ya. Selanjutnya, kita saat ini melaksanakan apa ini namanya? Apa, angkat tangan? Mencari ilmu. Bagus. Naila Arum, tepuk tangan dulu. Jadi, kali ini nih kita belajar ini rupanya kewajiban kita. Apalagi kita mau keluar rumah, melangkahkan kaki kanan, baca bismillahirrahmanirrahim. Niat aku belajar pada hari ini karena Allah Ta'ala. Insya Allah setiap langkahnya pun akan dihitung ibadah. Kemudian selanjutnya apa lagi? Berbakti kepada orang tua. Menjaga nama baik orang tua kita. Itu salah satunya, yaitu berbakti kepada orang tua. Terkhusus yang telah meninggal orang tuanya. Ada yang tahu? Iya. Iya, mendoakan orang tua kita. Makanya menutup aurat begitu juga anak-anak.
yang menutup auratnya pada hari ini yang sudah balik, maka akan menyelamatkan orang tua kita di akhirat nanti. Sikap yang harus dibiasakan. Jadi kira-kira apa sikap yang harus dibiasakan untuk kita? Yaitu yang pertama, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kedua? Taat beribadah sesuai kewajiban. Nah, kita setiap hari harus selalu taat beribadah kepada Allah sebagai rasa syukur kita diberikan kesehatan. Ditanggung-jawabi oleh kita semuanya. Terutama ada malaikat siapa? Malaikat rakib dan atid yang akan mencatat amal perbuatan baik maupun buruk kita. Kalau kita berbuat baik, maka siapa yang mencatat? Malaikat Rakib. Malaikat rakib. Kalau amal buruk kita, malaikat siapa? Malaikat atid. Nah, kemudian apalagi yang terakhir? Menjaga kebersihan dan kesucian diri. Dan apalagi khususnya yang sudah balik, harus kita bisa menjaga kebersihan, terutama dalam 5 waktu sholat. Ya, setiap sholat kita harus melaksanakannya apa? Berwudu untuk mensucikan diri kita. Yang mimpi basah, yang haid, setelah hilang itu, setelah berhenti haidnya, maka kita mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar kita. Maka diajarkan kita untuk menjaga kebersihan dan kesucian. Fokus kita, coba tepuk fokus. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu semuanya. Baik. Selanjutnya, kesimpulan. Masa balik adalah fase penting dalam kehidupan kita. Jadi kemudian tubuh kita juga makin berkembang, makin tumbuh, ya kan? Kemudian dengan memahami tanda-tanda balik, kita dapat mempersiapkan diri menjadi muslim yang taat. Kemudian bertanggung jawab, kemudian juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah kita melaksanakan materi tadi, Bapak ingin menguji ingatan anak-anak sekalian untuk membagi kelompok. Karena berhubung pada hari ini materi tentang balik, maka Bapak akan pisahkan. Yang laki-laki sendiri kelompoknya, kemudian perempuannya bergabung dengan perempuan. Oke, dipersilakan. Kelompoknya Bapak bagi di kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 untuk mengambil tempatnya. Ayo, bersama kelompok-kelompoknya yang telah Bapak bagi. Silakan, kelompok 3 juga perempuan semuanya. Oke, Bapak bagikan agar segera dilaksanakan, dikerjakan sesuai dengan materi yang Bapak ajarkan tadi. Oke, kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Oke, kelompok 3. Ayo ditulis, dilaksanakan sesuai dengan yang Bapak ajarkan tadi. Ini jawabannya. Ayo. Bapak beri waktu sekitar 10 menit agar bisa ditulis sama teman-teman kalian. Minum dulu ya.
Ayo dikerjakan dengan semangat. Kira-kira sudah 10 menit. Apakah sudah siap? Sudah. Oke, kalau sudah siap kita presentasikan ke depan tiap kelompoknya. Namun Bapak panggil tiap kelompoknya kali ini sedikit berbeda. Kita menggunakan roda berputar. Yaitu kita berani tampil dong. Berarti satu kelompok itu maju ke depan. Bagus. Sudah semangat semuanya? Oke, baca bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, bismillah. Al-Maira Ramadhani. Oke, maju ke depan. Berarti kelompok 2. Kenapa kewajiban kita melaksanakan sholat fardu kalau sudah balik? Ya, boleh dibacakan. Ajiji. Kewajiban sholat setelah balik adalah tanda bahwa seseorang sudah diakui sebagai hamba yang siap menjalankan amanah dari Allah. Sholat menjadi bukti ketaatan dan bentuk syukur atas nikmat yang telah diberikan. Seorang muslim yang balik harus menjaga ibadahnya. Amal mulia dicatat dan dinilai oleh Bagus malaikat. ya, berarti kalau sudah balik segala aktivitas kita dicatat sama malaikat. Oke. Kira-kira lanjutnya apa sih perbedaannya kalau sudah balik sama masih kanak-kanak? Nah, boleh ya dibacakan yang lain? Nah, membacakan? Sementara sebelum balik salat yang dilakukan anak-anak lebih kepada membiasakan dan latihan, walaupun belum wajib. Amalan tersebut tetap bernilai pahala dan melatih kedisiplinan dalam beribadah. Jadi perbedaan utama terletak pada adanya tanggung jawab dan kewajiban yang sah. Oke, jadi kalau masih anak-anak masih sekedar membiasakan diri. Kalau udah dewasa, udah balik, baru kewajiban. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, ada siapa yang mau memilih? Kan? Ayo, Ajiji. Oke, untuk kelompok 2, teman-teman yang lain boleh duduk kembali. Oke, berikan. Jangan sampai goyang. Oke. Kaila Delia. Kelompok berapa? Ya, kelompok 3. Boleh maju kelompok 3. Yang pertama, kira-kira apa sih perbedaannya kalau sudah balik? Mengapa setelah balik kita wajib sholat? Ya, apa? Karena setelah balik kita sudah dianggap dewasa menurut agama, sehingga kita sudah bertanggung jawab atas perbuatan kita sendiri di hadapan Allah. Salah satu kewajiban orang yang sudah balik adalah sholat 5 waktu. Allah memerintahkan orang-orang yang sudah balik untuk sholat. Oke, selanjutnya kira-kira apa sih perbedaannya kalau sudah balik dengan masih kanak-kanak? Belajar sholat sehingga latihan dan kebiasaan baik. Ya, kalau anak-anak masih latihan ya, kebiasaan membiasakan diri untuk yang baik. Kemudian kalau sudah balik apa bedanya? Wajib sholat dan kalau ditinggalkan akan berdosa. Ya, oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, ada yang bersedia untuk memutar spin roda berputarnya? Ayo, maju. Oke, terus tombolnya. Oke, boleh ditekan aja itu. Oke.
Oke, tepuk tangan untuk lomba 3. Silakan untuk duduk. Ya, Alvaro berarti laki-laki di sini maju ke depan semua. Alvaro bersama kawan-kawannya. Wanta. Oke, mengapa setelah balik kita wajib sholat? Setelah seorang balik, ia dianggap dewasa dalam pandangan agama Islam. Itu Ya. berarti ia sudah mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang salah. Oke, kemudian apa sih bedanya kalau masih kanak-kanak sama sudah dewasa? Karena belum dibebani Dibebani kewajiban dan ibadah. Mereka hanya memerintahkan untuk belajar. Oke. Setelah balik adalah tanggung jawab Penuh. Iya, oke, tanggung jawab penuh. Kalau masih kanak-kanak masih hanya sekedar pembiasaan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 31. Oke, kesimpulannya, jadi kalau sudah balik anak-anak nanti, khususnya yang laki-laki yang sebagian sudah balik, maka sudah wajib melaksanakan sholat fardu, nggak boleh ditinggalkan. Tidak boleh ditinggalkan, karena kalau ditinggalkan akan berdosa. Kemudian kalau masih kanak-kanak itu sekedar pembiasaan untuk kita supaya nanti kalau sudah balik dia terbiasa kalau meninggalkan sholat, terasa di hatinya ada yang kurang belum dilaksanakan. Apa sih gitu kan? Jadi sehingga dia terbiasa untuk melaksanakan sholat. Kemudian juga kalau sudah balik udah dicatat kita amal baik dan amal buruknya sama siapa? Iya, malaikat Raqib dan Atid. Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk. Ya, bagus. Tepuk tangan kita untuk semua. Jadi, sudah pasti kalau banyak dosanya maka akan masuk ke neraka. Kalau banyak pahalanya akan masuk surga. Kita tidak boleh takut ya. Artinya kita harus tetap selalu melaksanakan perbuatan yang baik supaya masuk surga. Oke. Kemudian sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin membagikan komitmen peta janji untuk siswa sekalian. Kira-kira kalau sudah balik apa 6 atau 5 kegiatan yang akan dilakukan? Apa yang anak-anak semuanya mau lakukan dan akan tetap selalu dijaga. Kita masih menggunakan roda berputar untuk pemanggilan anak-anak semuanya ke depan. Oke, sudah siap semuanya? Oke, dimulai dari Bapak pertama yang ingin memilih. Ayo, udah siap semuanya? Siap maju ke depan? Oke, baca bismillah lagi. Bismillah. Kira-kira ingin ke depan atau tidak? Oke, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Bismillah. Ya. Wanta maju ke depan. Bawa janji yang akan disampaikan. Oke. Apa aja kira-kira Wanta? Bacakan. yang saya ingin lakukan setelah balik: beribadah, berinfak, menutup aurat, Iya. bersikap baik, berzikir, tidak sombong. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk Wanta. Wanta boleh milih kawannya. Siapa kira-kira ya? Ini. Oke, untuk Wanta boleh duduk. Ya, Yosi Azura. Maju Yosi Azura. Kira-kira apa sih komitmennya? Melaksanakan puasa, melaksanakan sholat 5 waktu, menutup aurat, tidak boleh bohong, harus jujur, melaksanakan membaca Al-Quran. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Yosi. Oke. Maju, Mikaela. Oke, kira-kira apa Mikaela? Salat 5 waktu, bersedekah, menolong orang yang kesusahan,
Membahagiakan orang tua, niat puasa menutup aurat. Oke, bagus, tepuk tangan. Boleh pilih temannya. Di Ahmad Dhani. Kira-kira apa ya komitmennya? Berpuasa, sholat 5 waktu, menolong orang sedang jatuh, membaca Al-Quran, berbakti kepada orang tua, menutup aurat. Oke, tepuk tangan dulu untuk dia. Terakhir ya, kalau temannya yang tidak terpilih, jangan berkecil hati. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita akan buat seperti ini juga ya. Oke, boleh pijit. Melaksanakan sholat, baca Al-Quran, menutup aurat, berbakti kepada orang tua. Harus Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Najwa. Oke, jadi itu tadi komitmen teman-temanmu dan mungkin hampir sama dengan yang kamu buat ya. Jadi itulah komitmen yang akan kamu laksanakan nanti kalau sudah balik, maka betul-betul lah dilaksanakan dengan sepenuh hati ya, suatu kebutuhan untuk diri kita, bukan karena keterpaksaan. Oke, baik, mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini. Baik, setelah tadi teman-temannya ada sebagian yang ke depan, maka untuk menguatkan tekad kita untuk melaksanakan kewajiban nanti setelah balik, maka Bapak buat pohon cita-cita di depan papan tulis kita. Nah, maka apa yang telah kamu tulis tadi, kamu tempelkan sebagai komitmen kamu yang kuat, sehingga pilihlah yang paling tinggi, seakan-akan kamu ingin betul-betul melaksanakannya ya. Oke, kelompok 1 dulu, boleh maju ke depan sini, kelompok 1, karena sudah nggak sabar sepertinya ya, kelompok 1 ya, awas. Oke, kelompok 1. Oke, kemudian kelompok 2, boleh maju ke depan. Betul-betul menjalankan tekadnya. Jadi hari ini Bapak tanya, apa kira-kira senang dalam pembelajaran ini? Senang. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semua. Ini sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Untuk ketua kelas boleh disiapkan untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ketua kelas boleh duduk kembali. Jadi mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini. Kalau ada kata-kata Bapak yang salah, Bapak mohon maaf. Pada Allah Bapak mohon ampun. Dan billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.